Terus akhirnya Mas Roni juga ikutan itu kan, komunitas bikers subuhan nih. Kalau bikers subuhan itu kan majelis, komunitas dari berbagai kota, berbagai wilayah ada. Itu ngapain Jadi sih? kalau itu kegiatan setiap Ahad pagi. Ahad pagi kita muter keliling sampai masjid tujuan. Habis kita sholat subuh berjamaah, kita di situ ada kajian. Yang ngisi itu ustadznya gantian. Masing-masing itu kegiatan mingguan. Setiap hari lain di hari Ahad ada malam Jumat, ada malam Rabu, tapi setiap wilayah daerah berbeda-beda masing-masing lah. Nggak diharuskan seminggu 2 kali, seminggu 3 kali karena menurut daerah masing-masing menyesuaikan. Dan di situ karena saking baiknya mereka, maksudnya saking baiknya bikers subuhan, solidaritasnya ini kuat. Jadi mereka di sana nggak ada yang namanya murid, nggak ada yang namanya guru, semua ketua semua. Oh, semua ketua? Iya, semua ketua. Jadi ini ketua semua, ini nggak ada rakyatnya, saya bilang gitu. Iya, ini bagus malah, saya bilang maju semua. Kita maju bareng, saya bilang gitu. Nah, Mas Roni juga sebagai apa? Dapat peranan nggak di sana? Kalau di sana dibilang peran, ya kadang-kadang aja kalau masih kepake gitu kan. Kalau masih kepake ya kita Roni dapat peran, kalau nggak kepake ya nggak cuman dapat iklan doang gitu aja. Jadi kalau di bikers subuhan, Roni sukanya di sana itu support. Dalam arti support, ada temen nih kan sering di berbagai daerah, berbagai kota, waktu Huruj ketemu sama teman-teman bikers subuhan, dimintain Bang Roni bikin video dong buat semangat teman-teman bikers subuhan daerah ini nih biar semangat. Sok silahkan yuk, dia bilang gitu. Wah, udah bikin video support sama teman-teman bikers subuhan. Gitu. Jadi ya saling menyemangati lah. Di sisi lain Roni di daerah itu ada saudara lagi dari komunitas-komunitas itu memudahkan untuk silaturahmi juga. Jadi saling memberi manfaat gitu. Roni datang di situ, Allah datangkan teman-teman bikers subuhan, jadi manfaat, silaturahmi lebih mudah. Mau kemana-mana ada yang nganterin lah, lebih luas lagi, lebih jauh lagi. Dan di situ adanya Roni di situ, Allah datangkan Roni di daerah-daerah, teman-teman juga jadi semangat lagi, jadi seneng lagi buat ngaji lagi gitu. Nah, Mas Roni ini kan umurnya masih muda gitu kan, masih terbilang muda banget lagi kan. Nah, itu tujuan hidupnya tuh sebenarnya mau kemana sih? Apa sih yang masih pengen dicapai sama Mas Roni? Gimana ya kalau dibilang dari segi duniawi lah. Kalau akhirat kita udah tahu arahnya udah pasti surga. Pastilah gitu kan. kita surga ridhonya Allah, ketemu Rasulullah kan gitu. Kalau dari segi dunia mungkin jarang lah Roni berpikir dalam segi dunia. Dalam segi harta dunia itu nggak terlalu menjadi pedoman lah gitu. Emang dari dulu nggak begitu? Dari dulu, karena sering hidup di jalan itu menjadikan melatih kita ini belajar bersyukur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Berarti memang hikmahnya anak jalanan itu kita selalu gampang bersyukur gitu ya? Karena kita apa? Kita dapat uang 5.000 saja, ada 4 orang belikan nasi sayur saja, apa nasi kuah di masakan Padang itu. Om lapar, om belum makan, ini berempat ada uang 5.000, kasih aja 5.000. Dapat cuma nasi sama kuah saja kita makan, bareng-bareng kita makan di situ. Jadi kalau dari segi dunia, mungkin kalau dibilang dari segi dunia tawaran banyak gitu. Dari segi dunia itu tawaran dari rumah, apartemen mewah di Jakarta, motor, mobil, itu pun pernah dari tawaran di Jakarta. Diambil? Awal-awal enggak saya ambil. Sama sekali? Sama sekali enggak. Oper ke gua musim. Gitu. Itu awal-awal baru 3 hari tuh, habis dari kajian itu namanya Hijrah Fest. Setelah itu ketemu ada saudagar kaya di situ, ada saudagar pengusaha muda ketemu dimintain nomor telepon, saya kasih kan. Mungkin mikir ya, mungkin besok ini ada kerjaan nih, dalam arti mikirnya kerjaan ya jaga kebun lah, apa ngambilin barang-barang di gudang dan lain sebagainya, karena kan seringnya hidup di jalan dengan kerja yang mengeluarkan keringat gitu. Sampai akhirnya di situ ditelepon, halo assalamualaikum Mas Roni, ini saya kemarin yang ketemu di Hijrah Fest, ada waktu nggak hari ini? Oh ada om, gimana? Ada yang bisa dibantu ya begitu. Oh ya, ini saya ini ada di sini, maksudnya ada di tempat, masih di kantor. Nanti saya pengen ngopi nih, ngajakin Mas Roni gitu. Oh ya, silahkan Om, saya bilang. Mungkin ngopi di warung-warung kopi biasa gitu kan. Dia diajak ngopi di depan hotel, entah itu hotel mana, saya lupa itu di ruang resepsionis. Nongkrong, ada warung kopi depannya ini. Saya bilang ini kopi nih 1 gelas puluhan ribu, mungkin 50.000 lebih kan satu gelas ini. Ngapain ngopi mahal-mahal kayak gini? Sampai akhirnya mau ngobrol pulang. Yaudah setelah pulang saya dikasih
salam tempel waktu itu. Waktu itu nggak pernah mikirin apa itu orang datang niatnya apa nggak tahu kan. Kasih gopay 500.000. Buat apa om itu? Udah Roni kan pulangnya masih ada uang itu kan, buat beli ini beli itu, buat jajan masih ada, udah buat pegangan aja. Sampai akhirnya seminggu hampir 4 kali seperti itu terus. Saya curiga nih sama orangan itu. Sampai akhirnya yang minggu keempat dia itu langsung to the point. Mas Roni biasa kerja di bidang apa gitu. Kalau saya dulunya sukanya di fashion, di pakaian gitu. Maksudnya dari entah itu fashion apapun saya suka yang bersangkutan dengan apa kebutuhan orang dan itu pun jadi fashion orang juga gitu. Selama nggak melanggar syariat, insya Allah saya suka gitu. Akhirnya ditawarin kalau buka distro gimana, distro muslim gitu, distro orang muslim. Wah bagus itu om gitu kan. Tapi kalau mau buka gimana, orang Roni ini orang nggak punya modal juga puluhan juta di Jakarta gitu kan. Nggak usah mikirin modal, tenang saja. Kamu jaga distro, kamu jaga kedai kopi, itu udah ada yang ngurusin semua. Nanti di situ dikasih galeri, kasih musola buat ngaji. Udah antum duduk saja. Nah terus kerjaan Roni, ya udah duduk ngaji, ada orang ngaji diajarin ngaji, ada pengen taklim sama teman-teman, ngopi di sana, udah terserah silakan. Nanti setiap minggu saya kirimin uang. Ada gaji setiap minggu ada, bulanan ada. Ini nanti mobil ada tuh di garasi ada mobil. Nanti kalau kurang bagus kita ke dealer cari mobil yang lebih bagus lagi. Enak bener. Nanti ada motor ini kalau kurang bagus mau minta motor model apa tinggal kita ke dealer lagi, kita ambil motor yang baru lagi. Wow. Waktu itu saya bingung. Terus motor buat apaan saya bilang gitu. Rumah di apartemen ngapain kan gitu, mau silaturahmi susah ribet saya bilang gitu di rumah-rumah gitu. Mobil buat apaan, Jakarta naik mobil kita nggak bisa kenal waktu habis di jalan. Nah, terus teman berpikirnya cuma seperti ini, Roni baru belajar agama baru aja, belum ada apa-apa, maksudnya masih sedikit sekali, mungkin banyak sekali kekurangan dari pelajaran dari agama ini yang Roni yang masih butuhkan kan gitu, masih banyak kurangan. Sampai akhirnya minggu keempat itu saya telepon lagi. Zuhur saya telepon, sore ini diajak ketemu jam 3 sore habis asar nanti kita ketemu ngopi. Waktu zuhur itu saya telepon lagi. Maaf om, saya nggak bisa ambil tawaran. Mungkin Roni belum bisa amanah, mungkin Roni nggak biasa pegang uang sebesar itu dan ngurusin pekerjaan semewah itu juga. Roni mungkin harus putusin pulang ke Solo, saya bilang. Nggak bisa ngelanjutin kerjasamanya di Jakarta ini. Loh kenapa Mas Roni, ada apa, ada yang kurangnya apa gitu kan, nanti ATM murah, ini difotoin juga ini BPKB, STNK, motor, mobil, kunci ditaruh di depan semua, ini kita udah mau tanda tangan kontrak nanti jam 3, ngapain dibatalin, ini udah kesempatan Mas Roni, ambil aja peluang ini gitu. Enggak om, permisi om, bukan kapasitas Roni kerja di bidang seperti itu kan gitu. Kalau Roni mungkin di pasar ataupun menjadi jaga gudang ataupun di parkiran mungkin insya Allah saya masih mau gitu, masih mampu. Tapi kalau di tempat-tempat seperti itu saya nggak bisa om gitu. Loh gimana ya? Terus gimana kelanjutannya? Udah di cancel aja atau om cari orang lain aja yang lebih amanah, yang lebih profesional dalam bidangnya. Ya udah makasih ya, assalamualaikum. Bentar Mas Roni gini udah saya matiin teman. Orang yang saya ceritain, saya ajakin curhat dibilangin dikasih rumah nggak mau, kasih mobil nggak mau, kasih motor nggak mau. Nah, kan itu bukan tujuan saya hijrah, saya bilang. Tujuan saya hijrah itu bukan itu, bukan cari kekayaan dunia. Kita nggak kerja aja Allah masih kasih rezeki, terus kita ngapain belajar agama? Kita cari dunia. Kita dunia dapat tapi kita ngaji nanti sulit. Pilih mana coba, saya bilang. Pilih kita mudah ngajinya, kita dikasih cukupan sama Allah Subhanahu wa taala, atau kita dikasih kekayaan setelah hijrah tapi Allah lupakan kita. Gimana, mau nggak, saya bilang itu. Ya nggak mau sih. Nah itu masalahnya di situ, bukan saya ini belum siap jadi seperti mereka gitu. Nah nomor telepon orang itu masih ada nggak? Itu udah handphone udah ganti berapa kali ya, Roni udah ganti 3 kali ya nggak salah. Boleh nanti ini begitu selesai acara kita tukeran. Jadi setelah dari situ waktu khurus gitu kan, bekal kurang, mau nggak mau handphone jual dulu, handphone Roni. Handphone Roni jual buat keluar 20 hari, entah itu 40 hari, entah itu 4 bulan. Adapun barang yang sekiranya bisa jadi duit milik Roni sendiri terutama, jual dulu buat belajar dulu.